Pemirsa, dalam sepekan terakhir Densus 88 Polri setidaknya menangkap ada 6 terduga teroris di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kelimanya diduga merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah Lampung. Seberapa luas jaringan mereka dan kemudian bagaimana modus mereka beroperasi, apa rencana terdekat mereka? Kita akan membahasnya bersama dengan analis terorisme Ridwan Habib. Mas Ridwan, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Igan. Dan juga telah hadir bersama kami di studio ada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang bergabung dari Mabes Polri. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pak Dedi, ini mengenai operasi penangkapan terduga teroris di Bekasi, apakah masih berlangsung dan total terduga teroris yang ditangkap ini jumlahnya ada berapa Pak Dedi sampai pagi ini? Ya, untuk tim masih terus bekerja, ya karena jaringnya untuk kelompok CAD Bekasi ini yang dipimpin oleh EY ini ternyata masih ada beberapa kelompok-kelompok yang kecil yang masih ada di luar. Ini masih dikejar oleh Densus 88. Jadi untuk kelompok yang terstruktur ini ada dua, Mas. Kelompok yang pertama adalah kelompok SL. SL itu JAD Lampung. JAD Lampung yang ditangkap hari Sabtu dan hari Minggu yang kemarin ada 6 orang. Tapi 2 orang sebelumnya ditangkap di Bitung yang akan bergabung ke kelompoknya Ali Kalora di Poso. Kemudian yang kelompoknya SL ini justru dilatih untuk merakit bom dengan bom yang boleh dikatakan model yang terbaru, Mas. Kalau yang di Sibolga dia lebih banyak konvensional dan low eksplosif. Yang dilatih oleh EY ini adalah sudah model yang tercanggih dan high explosive. Karena dia sudah menggunakan berbagai senyawa, PATP itu, Triton. Dan dia betul, ya tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro, nanti kita akan hadirkan siang ini, kita akan expose temuan-temuan hasil penggeledahan kemarin sore. Ada jenis-jenis bom yang sudah dirakit sama kelompok EY tersebut, dan switchingnya juga sudah switching yang modern sesuai dengan kekinian. Dia sudah bisa mengantisipasi, Mas. Soalnya sasarannya dia adalah kerumunan massa. Ya, akan terjadi people power. Ketika dia akan melakukan serangan di people power tersebut, dia sudah bisa memprediksi kalau kerumunan massa dalam jumlah besar, maka kalau misalnya dia menggunakan sinyal handphone itu akan diacak sinyalnya atau pakai jammer, maka dia tidak bisa men-switching handphone itu bom tersebut. Dia sudah menggunakan teknologinya dia WiFi. WiFi itu kan tidak bisa di jammer. Makanya dia sudah menggunakan teknologi itu. Nanti akan kita jelaskan siang ini ya bagaimana cara kerja bomnya, kemudian temuan-temuan dari Densus termasuk teknologi yang dia coba untuk merakit sendiri dan nanti akan diterapkan pada saat terjadinya kumpulan massa yang dalam jumlah banyak. Karena tadi menyebut ada people power gitu, targetnya adalah kerumunan massa. Apakah memang ada tujuannya dari terduga teroris ini, tujuannya untuk mengacaukan, ada kaitannya dengan pemilu? Iya, Mas, jadi sama ya, kelompok SL JAD Lampung dan kelompok EY JAD Bekasi ini berkolaborasi dengan satu ya, sasaran utama yang memang adalah kepolisian ya sebagai tokoh. Sasaran yang keduanya adalah mengacaukan ya ketika terjadi people power tanggal 22 Mei yang akan datang. Itu konstelasi dinamika yang ada di masyarakat dia ikutin terus, baik di media sosial maupun di media mainstream. Baik. Dan rencana-rencana itu secara matang sudah dipersiapkan gitu, Mas. Baik, saya ke Mas Ridwan. Penangkapan yang di Bekasi ada sejumlah orang yang kemudian ditangkap, alatnya canggih, dikendalikan melalui WiFi. Ini penangkapan cukup besar, Mas Ridwan. Ya, saya kira Mas Egan ini membuktikan bahwa sebuah kelompok teroris itu bukan kelompok yang jumut. Jumut itu bahasa Arab untuk statis ya. Jumut itu tidak mau berinovasi. Nah ternyata tidak, ternyata kelompok teror itu selalu dinamis. Tadi disampaikan oleh Jenderal Dedi, mereka memperkirakan bahwa pada situasi kerumunan massa, sinyal handphone itu akan terjam. Sehingga kalau dia menggunakan switching jarak jauh, jadi bom itu ada dua, manual switching atau remote switching. Kalau manual switching, dia ledakkan dirinya sendiri, misalnya dengan sabuk. Atau dengan ransel, dia pencet sendiri, dia meledak bersama dirinya. Yang biasanya dipakai juga seperti itu bentuknya. Itu untuk bom bunuh diri yang pelakunya siap untuk ikut mati. Tetapi kalau yang remote switching, itu bisa bomnya ditaruh aja. Bomnya ditaruh di motor, bomnya ditaruh di mobil, atau ditaruh di tas, ditinggal, lalu dari jarak jauh dia picu supaya itu meledak. Nah,
tampaknya kelompok Bekasi ini sudah mengantisipasi dan menghitung benar bahwa kalau nanti menggunakan sinyal GSM pasti akan terjam karena massa banyak. Karena itu mereka memperkirakan dengan menggunakan metode baru yang nanti siang akan diekspos itu dengan menggunakan jaringan network lain, WiFi misalnya. Saya kira ini membuktikan bahwa kita menghadapi satu kelompok yang cukup berbahaya dan selalu dinamis. Kalau kemudian penanganan dari Polri maupun kewaspadaan masyarakat itu tidak siap, tidak siaga, maka Indonesia bisa menghadapi satu situasi yang sangat kritikal. Tapi ini ada kaitannya dengan pemilu tadi katanya Mas. Iya, kalau itu begini, jadi kelompok-kelompok seperti JAD itu adalah pihak ketiga, Mas. Mereka ini menunggangi situasi yang sedang panas antara kelompok pro Prabowo dengan kelompok pro Jokowi. Jadi mereka ini bukan kelompok politik. Kenapa? Karena bagi mereka pemilu itu haram. Bagi JAD pemilu itu bertentangan dengan Islam. Demokrasi itu haram. Karena itu mereka nggak memilih presiden. Bagi mereka Presiden Prabowo, Presiden Jokowi sama aja. Sama haramnya, sama kafirnya. Karena itu mereka menunggangi itu. Menunggangi konflik dua pihak sehingga kemudian Indonesia menjadi terpecah. Nah ketika itu terjadi maka mereka bisa menawarkan ideologi baru. Pak Deddy bisa dijelaskan ini EY ini tergabung dalam jaringan apa dan kemudian perannya dia ini selama ini di aksi terorisme di Indonesia itu seperti apa sih Pak Deddy? Ya untuk EY Mas, ini memang rekam jejaknya belum seperti SL ya. Kalau SL 2014, 2015 dia sudah sempat bertemu dengan Oman Abdul Rahman, kemudian ada peristiwa bom Tamrin, kemudian dia juga sudah mencoba membuat desain untuk melakukan serangan pada saat kerusuhan di LP Makobrimob. Kemudian dia sempat melarikan diri ke Papua. Kalau EY ini, dia dibaiat sebagai amir baru di Bekasi. Dia memiliki kemampuan yang pertama, kemampuan untuk merekrut orang. Yang kedua, dari sisi finansial dia cukup mapan. Oleh karena dia termasuk pendana yang mendanai dan membekali kelompok JAD Lampung untuk membeli bahan-bahan bom yang akan dirakit. Dan dia juga untuk EY ini, dia sebagai mentor Mas. Sebagai mentor untuk membuat suatu bom yang boleh dikatakan high explosive yang terkini lah. Ini saya sampaikan juga, yang nanti siang nanti akan kita expose dengan menggunakan switching ini yang sudah dibuat sama kelompok mereka. Saya sendiri kurang paham, dia sudah menggunakan router ini sebagai alat penguat untuk WiFi yang nanti akan digunakan aksinya. Dan nanti ini switching ini nanti akan disambung ke bom yang ini Mas. Nah ini bom ini bom yang boleh dikatakan memang ini jenisnya jenis lontong, cuman senyawa di dalamnya dia lebih canggih, artinya dia lebih high explosive nih, Pak Deddy, ya? Kecil tapi dia memiliki daya ledak yang tinggi. Ya, high explosive. Dia memiliki daya ledak tinggi dibanding bom-bom low explosive yang konvensional itu jumlahnya memang harus banyak. Seperti yang di Sibolga hampir 300 kilo. Baru dia memiliki daya ledak yang tinggi. Kalau ini cukup kecil aja Mas. Ya, panggalan seperti yang ini bisa dia merakit memiliki bom jenis seperti ini tinggi. apakah hanya EY dan SL saja atau banyak dugaan dari Polri Pak? Masih kita dalami. Ya. Dari JAD Bekasi ada yang sudah dilatih untuk memiliki kemampuan tersebut, termasuk SL dan kelompoknya ada S, ada T yang satu yang meninggal dunia ditembak itu juga memiliki kemampuan untuk merakit bom. Dan yang kita juga mengkhawatirkan juga ya anak didiknya EY ini Mas, yang YM atau Kautsar ini usianya masih 18 tahun, seorang atlet karate nasional yang juga sudah memiliki kemampuan untuk merakit bom ini. Baik. Pak Deddy, sebetulnya celah-celah apa sih yang dimanfaatkan oleh terduga teroris ini sehingga mereka bisa mengembangkan bom jenis baru ini, jenis yang high explosive, lalu kemudian berteknologi tinggi. Mereka juga diduga mendiami toko handphone begitu di sana untuk mendanai aksi mereka ini. Apa yang kemudian bisa dianalisa dari hal ini, Pak Deddy? Ya, untuk saudara EJ, tersangka EJ, ini dia selain dia jual beli handphone, dia memiliki kemampuan di bidang elektronik. Ya, dia kan reparasi handphone juga. Nah, dia belajar Mas, seperti yang disampaikan Mas Ridwan tadi, dia belajar, dia bereksperimen, mencoba, juga melihat ya
dari berbagai macam media-media sosial yang dia bisa terkoneksi dengan kelompok mereka yang di luar. Dia melihat bom-bom baru yang saat ini sudah dikembangkan dan coba sudah dipraktekkan. Seperti kejadian di Sri Lanka, kemudian kejadian di Irak dan di Syria, itu dia sudah melihat, oh sudah bisa, sudah ada hasilnya. Maka di sini dia akan mencoba itu, mencoba untuk mendesain itu, gitu Mas. Mas Ridwan, semudah itukah untuk kemudian belajar merakit? Ini kan butuh special skills gitu ya paling nggak, atau bagaimana? Ya, kalau dilihat dari profilnya EJ ini memang dia kan memang ahli elektronika dan IT ya. Kalau kita lihat misalnya dia punya toko seluler, kemudian punya karyawan-karyawan di situ, dia juga reparasi laptop. Saya kira basicnya sudah ada Mas Ikan. Basicnya sudah ada. Jadi basis IT-nya sudah ada, basis elektroniknya sudah ada. Tinggal kemudian di situ keahlian untuk mempersiapkan bahannya. Karena bahan ini butuh kemampuan peracikan, butuh expert kimia di situ. Jadi misalnya membentuk tadi yang sampaikan Pak Dedi, kecil tapi berbahaya itu namanya TATP atau yang sering disebut mother of Satan itu kecil tapi daya ledaknya tinggi. Nah, bentuknya cuma seperti air, cairan biasa. Tapi kalau salah ukuran itu bisa meledak di tempat. Tapi ini bisa berkembang sampai sekarang ini kenapa? Karena kan memang pengawasan kurang dari masyarakat sendiri atau seperti apa sebetulnya sih? Ya, saya kira Mas Egan, kalau kita lihat pemberantasan terorisme ini kan sudah digiatkan terus. Cuma sekali lagi kita menghadapi sebuah kelompok yang pantang menyerah dan selalu dinamis. Bukan kelompok yang begitu ditangkap mereka takut, mundur, membubarkan diri. Tidak. Begitu pimpinannya ditangkap, ini sudah 14 pimpinan mereka ditangkap, justru kemudian muncul pimpinan-pimpinan baru. Kayak EY ini kan pimpinan baru dibaiat mungkin kira-kira 5 bulan yang lalu. Jadi artinya mereka selalu meregenerasi sel. Tantangan buat masyarakat normal Indonesia adalah juga harus selalu siaga. Tidak boleh kemudian lengah, tidak boleh menganggap bahwa terorisme hanyalah milik Polri saja yang menangani. Jangan, ini harus melibatkan semua stakeholder, terutama ya kelompok-kelompok sipil, ormas agama, kelompok-kelompok masyarakat, untuk kemudian sama-sama waspada dan melindungi masyarakat dari ancaman seperti ini. Baik, Pak Dedi, masyarakat Indonesia masih menunggu mengenai proses pemilu nanti pada tanggal 22 Mei akan diumumkan secara resmi begitu siapa pemenang. Ini imbauan dari Polri sendiri berkaitan dengan aksi-aksi yang bisa saja mengancam keamanan dan bahkan mungkin menunggangi gerakan-gerakan tertentu seperti apa Pak Dedi? Ya, kita himbau masyarakat untuk tetap tenang. Ya, khusus untuk Densus 88 sudah memiliki track record success story dalam penanganan kasus terorisme itu 19 tahun. Artinya dari sisi pengalaman kita sudah cukup berpengalaman. Namun demikian kita tidak bisa bekerja sendiri. Seperti yang saya ingin Mas Ridwan itu, kita butuh juga bantuan masyarakat. Masyarakat harus aware juga kepada lingkungannya. Pelaku-pelaku terorisme yang ditangkap di Bekasi ini rata-rata dia bermigrasi terus. Dia tidak pernah menetap, ya mungkin instingnya dia ya tidak pernah menetap lebih dari 1 tahun. EY ini baru sewa di tempat di Babelan itu sekitar 8 bulan. Kemudian SL itu baru tinggal di lingkungan itu kurang lebih sekitar baru 2 minggu. Dan beberapa kelompok-kelompok orang-orang yang sudah kita tangkap saat ini juga dia terus bergerak, terus dinamis itu Mas. Oleh karenanya masyarakat tetap untuk awareness terhadap lingkungannya apabila menemukan hal-hal yang dicurigai, tidak boleh main hakim sendiri, harus menginformasikan kepada aparat kepolisian terdekat. Nanti dari aparat kepolisian terdekat akan menginfokan ke Densus. Densus memiliki database yang cukup akurat dalam rangka untuk melakukan investigasi dan memitigasi semaksimal mungkin terhadap rencana-rencana aksi yang coba akan dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Begitu, Baik. Mas. Pak Dedi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Ridwan juga terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi.